Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid At-Tanwir yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, yang dengan nikmat itu alhamdulillah kita bisa menjalani aktivitas kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur kita menjadikan Allah semakin perhatian kepada kita, semakin mencurahkan nikmatnya dan penuh keberkahan kepada kita. Terutama di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan dengan nikmat Allah, perantara syukur kita diberikan kesempatan untuk menjalani ibadah Ramadan ini hingga akhir nanti. Dan mudah-mudahan ibadah Ramadan kita betul-betul bisa menghantarkan kita menjadi manusia yang berkualitas dengan takwanya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum Ramadan datang kemarin ada dua peristiwa yang cukup membuat kita miris, karena ini kaitannya dengan anak-anak kita. Tanggal 10 ada kejadian kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak yang hingga merenggut nyawa temannya. Arya yang ada di Bogor itu ketika menyeberang jalan tiba-tiba dibacok 3 anak yang masih berseragam sekolah sampai meninggal di tempat. Tanggal 12 lokasinya tidak jauh dari kita, ada di Blitar. Seorang siswa kelas 5 yang sedang main bola karena nunggu ngaji, ustadznya sedang keluar, tiba-tiba kemudian dibacok oleh kakak kelasnya. Dan senjata yang dipakai bukan kemudian senjata main-main, menggunakan celurit. Ini sudah kondisi yang luar biasa. Semalam di tengah situasi Ramadan, di tetangga RT tempat saya tinggal, akhirnya ditangkap polisi karena ada tawuran antar 2 kelompok pemuda. Jam 12 malam mendekati jam 1 malam. Jamaah yang dirahmati Allah, ini kejadian, ini fenomena yang sedang banyak terjadi di anak-anak kita, di remaja yang nantinya akan menjadi penerus kita. Karena kita tidak akan mungkin hidup selamanya, sementara agama ini harus terus ada pelaku-pelaku dakwah yang mendakwakan, memperjuangkan agama ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ini fenomena yang menggejala di mana-mana. Sebelumnya kita digemparkan dengan berita yang luar biasa mengagetkan kita, banyaknya anak-anak muda yang masih usia sekolah yang sudah mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama karena sudah kejadian yang di luar kehendak kedua orang tuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini harus betul-betul menjadi perhatian buat kita, karena mereka adalah harapan kita. Anak-anak kita ini tabungan kita. Mereka nanti yang insya Allah akan mendoakan kita ketika kita nanti sudah tidak ada. Tapi kita harus ingat, ada satu syarat. Ketika Nabi SAW menyampaikan ada 3 amal yang tidak terputus pahalanya, itu
Satu di antaranya Nabi menyampaikan waladun salih yad'u lahu. Anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nabi memberikan ketentuan di situ. Tidak hanya sekedar walad, tapi ada persyaratannya, waladun soleh, anak-anak yang soleh. Tidak hanya sekedar anak kita kemudian nanti bisa mendoakan dan doanya akan sampai kepada kita, tapi anak itu harus ada prasyaratnya, yaitu anak-anak yang soleh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, momen Ramadan sebenarnya menjadi salah satu momen kesempatan orang tua dan anak itu lebih lama intensitas bertemunya. Bertemu saat buka, bertemu saat sahur, bertemu saat berangkat menuju masjid untuk melaksanakan qiyamul Ramadan seperti ini. Sehingga diskusi, dialog, ngomong-ngomong yang berkualitas itu lebih sering bisa terjadi. Kenapa saat ini seperti ini kondisi anak-anak? Ya, karena pengaruh dari luar itu sangat luar biasa. Maka kemudian perhatian orang tua itu menjadi kunci utama saat ini. Kalau orang tua tidak mau perhatian dengan perkembangan anaknya, segala kebutuhannya pokoknya apa yang dibutuhkan wis tak penuhi, tapi kemudian tidak dilihat perkembangannya seperti apa, maka itu menjadi salah satu jalan hilangnya anak-anak kita. Jangan sampai menyesal nanti kita hanya punya anak-anak biologis tapi tidak punya anak-anak ideologis. Punya anak yang hanya dilahirkan oleh pasangan kita, tapi secara akidah mereka sudah tidak sejalan lagi dengan kita. Padahal mereka yang kita harapkan doanya, mereka yang kita harapkan untuk kemudian bisa melanjutkan perjuangan kita. Jadi yang harus dikuatkan sekarang ini adalah tanggung jawab orang tua dan perhatian orang tua. Tanggung jawab itu tidak hanya sekedar tadi itu memenuhi kebutuhannya, tapi bagaimana kemudian perkembangan anak kita itu kita ikuti. Kita minimal bisa tahu anak saya ini bergaul dengan siapa, temannya siapa. Tidak hanya teman dalam dunia nyata, yang saat ini lebih berbahaya itu teman dalam dunia maya. Bapak Ibu kalau sudah menemukan anaknya asik di dalam kamar sendirian, itu bukan sesuatu yang baik. Jangan kemudian senang, oh anak saya tidak kemana-mana, anak saya baik, tidak bergaul dengan siapapun, dengan anak-anak yang nakal di luar. Tidak begitu sekarang. Ketika anak-anak itu menyendiri di dalam kamar, dia sudah menjelajah kemana-mana, dia sudah berinteraksi dengan siapapun. Ketika di dalam kamar itu sudah difasilitasi orang tua dengan HP dan paket datanya. Kalau di dalam kamar tidak ada alat itu tidak masalah ya. Jadi di perhatian orang tua sangat penting. Menciptakan dialog diskusi yang berkualitas itu juga sangat penting. Karena anak saat ini beda dengan anak masa kita dulu. Dibilangi nurut, dingkluk, mari. Sekarang tidak. Ketika kita omongi mereka bisa memberikan berbagai macam argumen, berbagai macam alasan. Maka kesabaran orang tua dituntut supaya kemudian bisa mengawal anak-anaknya. Yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita secara pribadi tidak mampu, maka harus cari mitra untuk bisa mendidik anak kita. Dan mitra itu adalah bisa jadi lembaga, bisa jadi individu yang bisa membantu anak-anak kita terdidik dengan baik. Kita pilihkan lembaga yang memang bisa memberikan bantuan terbaik untuk perkembangan anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena memang kemampuan kita terbatas. Waktu kita juga saat ini terbatas dalam tanda petik karena kesibukan kita. Tapi sebenarnya itu tidak bisa menjadi alasan. Saya sibuk. Sampean biyen gak duwe anak, ndonga-ndonga kepengin duwe anak.
Begitu dua anak giculno itu kan namanya tidak tanggung jawab. Maka ini harus penuh kesadaran orang tua untuk bisa bertanggung jawab itu. Karenanya kemudian kan ada pendidikan sebelum menjadi orang tua itu, kuatkan akidah orang tua supaya nanti bisa menjadi teladan bagi anaknya. Karena anak itu awalnya meniru bagaimana orang tuanya. Ketika orang tua belum sanggup, maka mitra itu tadi yang menjadi penting supaya kemudian kita terbantu untuk mengarahkan anak-anak kita menjadi semakin lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, entah ini karena memang disengaja oleh pihak-pihak yang ingin generasi muda kita ini hancur, atau karena tidak siapnya kita dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat. Anak-anak sekarang ini sasaran yang dirusak itu adalah mentalnya, akhlaknya. Jangan perhatikan anak-anak yang suka main game, cenderung game yang dimainkan adalah game kekerasan. Itu akan tertanam betul di dalam memori anak-anak kita. Ya. Nah, kalau itu kemudian kita biarkan sudah anak saya asik dengan permainannya, padahal permainannya adalah permainan kekerasan, itu mendidik pendidikan yang bahaya buat anak-anak kita. Ya. Nah yang terakhir yang tidak kalah penting, senantiasa didoakan. Mumpung ini Ramadan, doa untuk anak-anak kita itu jangan pernah terlewatkan, supaya mereka menjadi anak-anak yang terarah, supaya mereka menjadi anak-anak yang benar. Meskipun pengaruh dunia luar begitu besarnya, begitu dahsyatnya, mudah-mudahan doa ini, doa kita itu menjadi pelengkap dari usaha yang kita lakukan. Ya, hasil akhir nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah berusaha, kita sudah mendampingi, kita sudah mendidik, dan kita sudah mendoakan, hasil akhirnya seperti apa anak-anak kita nanti kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kualitas pertemuan kita di keluarga dengan anak-anak kita terjaga, terdidik, tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, yang nantinya menjadi investasi yang sangat berharga buat kita di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.